Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendaki Tua. Bersama saya Arfian dan sekarang saya sedang bersama Om Yayat. Ya, sebagaimana yang kalian tahu sendiri, Om Yayat adalah pendaki gunung yang sekarang umur 50 tahunan ya. Ya 50 tahun lebih lah. 50 tahun lebih lah. dan beliau masih aktif dalam aktivitas pendakian gunung. Ya kalau kita lagi ngomong-ngomongin ini ya Om ya, apa pendakian gunung ya. Iya ya. Sekarang kan lagi ngetren Batong. Apa jadi anak-anak muda pada pengen naik gunung kan. Nah, ini yang jadi kendala anak muda itu biasanya itu ini Om, apa jadi dia itu buat izin ke orang tua tuh suka susah Om. Nah, itu ya berbagai macam alasan sih Om ya. Ada yang ya karena berbahaya, mungkin karena orang tuanya tidak tahu ya, karena tidak tahu medan dan belum berpengalaman dalam pendakian gunung, dan masih banyak lagi. Dan yang paling sering sih ya nggak sering, ya sering sih. Nah itu yang sering aku jumpain juga tuh banyak kayak orang tua tuh beranggapan kalau ya dalam pendakian gunung itu nggak apa ya, masih nggak terlepas dari cerita-cerita mistisnya. Apalagi kayak kemarin-kemarin tahu sendiri kan, banyak banget berita orang hilang begitu Tersesat, ketemu ya tersesat, begitu ketemu katanya linglung dan segala macam lah, dan banyak cerita mistisnya lah. Nah itu gimana sih Om kayak gitu Om? Om ini pas awal-awal daki gunung itu emang pemberani kah atau bagaimana Om? Ya kalau awal-awal dulu waktu saya masih sekolah atau kuliah ya dulu ya, waktu masih kuliah. Aku itu orangnya penakut banget Mas. Penakut. Masa sih Benar Om? penakut. Nggak berani namanya itu jadi leader atau paling belakang lah. Tukang sapu apa itu dulu kalau terkenal Bahasanya. Ya, Ya. bahasa tukang nyapu lah. Sweeper. Sweeper, betul. Sama sekali nggak berani, selalu di tengah. Ya nggak tahu ya, waktu itu ya masih penakut lah. Kalau sekarang ya cuma berdua. Aku juga pernah jalan sendiri, pernah waktu itu. Nah itu ya Omnya berarti mulai naik gunung dari tahun berapa? Kisaran tahun berapa? Kisaran tahun saya lulus sekolah. Ya naik gunung pertama 89 apa ya? Wah. 89. Itu bener-bener ya jalurnya masih asri lah ya. Iya. Itu kalau dulu terkenalnya itu lewat jalur-jalur itu jalur parit apa ya? Jalur air. Kalau sekarang kan banyak yang dibikin jalur apa? Tangga-tangganya gitu ya. Ada, atau dibikin enak lah sekarang. Atau sekarang udah lebar-lebar. Kalau dulu benar-benar parit. Nah, ya. Kalau kayak gitu tuh Om, apa? Dari tahun 89 lah ya, sampai sekarang kan Om Yayat kan masih aktif kan. Pernah nggak sih Om ngalamin hal-hal mistis di gunung, selama di gunung gitu Om? Apalagi yang dulu kan masih asri banget, masih alam banget kan, belum kayak sekarang lah. Kayak sekarang banyak warung dan segala macem kan. Pernah, pasti pernah lah. Mungkin teman-teman juga pernah. Apalagi waktu masih teman-teman di Mapala ya. Di Mapala Mas. Ya ada teman-teman seperti ini, seperti itu, dengar mistis-mistis seperti ini, seperti itu. Dan saya sendiri juga mengalami Mas. Pernah mengalami waktu itu di Arjuno, Gunung Arjuno. Tahun kisaran 890 atau 89 waktu itu. Kejadiannya. Itu ceritanya gimana tuh? Ya itu pertama waktu itu leadernya teman saya. Leader itu teman saya. Kita itu jalan, kalau masa lalu, kalau anak muda, kalau jalan itu bukan jalan Mas. Kalau turun itu lari Mas. Nah, itu lari. Maksimal kalau dari atas puncak atau sampai ke base camp itu paling nggak nyampe 2 jam lah Mas. Senangnya lari kalau dulu. Apalagi nggak seperti sekarang ya. Dulu kan kita tas itu masih kecil-kecil. Flashback lah. Kalau sekarang kan langsung gede-gede 65 liter. Kalau dulu kan masih kecil, enak, bisa lari paling 2 jam.
Nah kejadian waktu itu yang paling depan leader saya, teman saya di tengah waktu itu. Wah, saya penakut. Nah kebetulan itu yang paling depan mungkin nggak tahu melihat atau apa, itu langsung berhenti mas. Nah yang di belakangnya kan pada nabrak. Iya. Ada 2 orang atau 3 orang nabrak teman saya yang paling depan. Ternyata setelah saya tanya, ada apa sih? Dia mau ngomong, jadi pada takut semua akhirnya. Jadi satu rombongan itu Iya. takut semua. Pada takut waktu itu katanya lagi di pohon yang di depan itu ada perempuan. Apa ya? Itu Namanya? posisi malam om. Ya malam itu habis maghrib. Oh, bro, habis malam. Habis maghrib di Alas Lali Jiwo. Alas Lali Jiwo. Itu sampai sekarang terkenal banget. Alas Itu. Lali Jiwo. Nih merinding nih cerita saya waktu itu. Luar biasa. Nah, waktu itu ya di Alas Lali Jiwo, kisaran setelah maghrib. Pas banget maghrib lah. Setelah maghrib ya, kita berhenti nabrak-nabrak itu. Yang paling depan udah ketakutan, akhirnya pada takut semua. Waktu itu terkenalnya kita kalau jalan bareng-bareng apa ya, moving together ya. Moving together, tapi ditali. Oh iya. Pas kebetulan ada temen bawa tali, akhirnya ditali anak 7. Waktu itu kan saya satu rombongan itu ber-8. Tapi waktu itu ekspedisi kecil-kecilan. 7 gunung dari Jawa Timur, Semeru sampai Sindoro Sumbing. Waktu itu rencana ekspedisi langsung 7 gunung. Ditempuh berapa minggu ya, 2 minggu apa ya, kisaran itu. Nah, akhirnya moving together nyampe ke base camp. Di tali itu mas. Nah, di depan saya belakang. Mungkin teman-teman akan bisa lihat yang dari Mapala kita ya dulu ya. Mungkin bisa ketawa. Sekarang dia dengar, lihat kita konten ini, dia pada ketawa. Itu mas kejadiannya itu mas. Kalau bisa sih jangan ngomong ya. Dia ngomong, ternyata setelah dia ngomong nggak cuma 1 orang yang lihat, 1, 2, 3 akhirnya ada yang lihat. Akhirnya sepanjang jalan tahlilan kayak tahlilan. Itu ceritanya mas. Ini nggak di aku ya. Saya ngomong ini apa adanya, nggak dibesar-besarkan nggak ada. Ini benar-benar real. Nanti teman-teman ingat kita dulu waktu di Arjuna Lali Jiwo ya. Mungkin ketawa. Itu udah yang paling depan ngeliat. Iya. Auto itu tali kan? Iya, ya, tali. Auto yang belakangnya nabrak ya. Iya, enggak jadi itu untuk apa ya? Moving together sambil ditali itu. Itu untuk keselamatan kita biar nggak pisah. Iya. Ya itu waktu bodohnya kita waktu itu nggak tahu itu benar atau enggak. Kita itu ditali mas. Ini benar-benar real. Saya nggak ngada-ngada. Kejadian memang seperti itu. Saya yang paling di tengah, paling penakut. Waktu itu yang naik tinggal 7 apa ya? Aku yang di tengah. Jadi depan 3, belakang 3. Itu yang pertama kali lihat paling depan, terus dia cerita ngomong. Ya, sampai sekarang saya masih ingat. Yang paling depan Hadi. Halo Had. Ya. Had. Maaf ya, jadi cerita ini ya. Dia cerita, akhirnya satu rombongan takut semua. Akhirnya pada takut. Ya, itu kan harusnya gimana sih om kalau misalkan ada yang lihat nih, kebetulan lagi satu rombongan nih, terus salah satu ada yang lihat, nah itu yang lebih baiknya itu kayak gimana sih om? Kalau bisa sih ya, salah satu lihat itu paling enggak mendingan diam mas. Biar jadi satu tim, satu kelompok itu dia nggak terbawa lah. Contoh yang paling kemarin kita sama adikku, temanku sama anaknya, itu namanya Sadam ini. Katanya kan di pos 1 di Gunung Slamet, ini cerita Gunung Slamet. Itu di pos 1. Ya ada apa ya? Ada cerita ya. Kearifan lokal situ. Pos 1 itu ada pos itu kalau bisa sih jangan buat tidur apa ya. Oh iya. Ya pernah dengar itu. Ada cerita-cerita gitu. Ya memang benar. Itu namanya anak dari teman saya namanya Sadam. Halo Sadam. Subscriber saya itu. Oh, yes. Mas Adam ini. Mas Adam. Nah, itu malam itu kisaran kita jam 8 mulai kita tidur ya. Itu sama adekku ada namanya Imam.
dia diganggu. Itu Itu- suara gamelan. Oh, Suara gamelan. Terus apa ya? Kayak ada orang itu loh. kayak ada yang lalu lantang gitu loh ya. Lalu lalang di Iya. sekitar situ. Dia ketakutan, katanya sebenarnya dia sama ketakutan. Tapi alhamdulillah dia nggak cerita. Untuk Itu kejadiannya di pos 1. pos 1. Tidurnya di shelternya itu berarti apa? Iya, Oh, shelternya di dalam. di dalamnya berarti Iya, ya. kita nggak buka tenda. Sama Waktu ya, itu berarti. kan kita dari bawah, dari atas puncak. Pas kita turun, itu di pos 2, pos 1 apa ya? Itu keadaan dimulai pos 2, saya itu udah hujan, ya hujan besar pasti enggak. Cuman teman-teman saya, udah adik saya udah pada kecapean mungkin, sebentar jatuh. Akhirnya memutuskan tidur di pos 1. Waktu itu memang saya dengar, ya istilahnya di pos 1 itu kalau bisa jangan. Ada ini ya, ada pantangan ya. Ya, ada ada apa pantangan. kearifan lokal. ya, Kearifan lokal katakanlah sekitar ya. situ, ada yang bilang kayak gitu, atau ya saya dengar lah, pokoknya kalau di sekitar situ jangan, apalagi di pos bayangan. Kalau kemalaman mending jalan aja, sampai ke pos ojek jalan. Langsung jalan aja. Iya, banyak kalau lewat ya. kemalaman. Nah, itu terus dia akhirnya anak dari teman saya ceritanya cuma pagi. Oh, pas udah turun Udah turun, Oh, ya iya. udah turun, dia pagi itu cerita, aku kok semalam seperti ini. Nah, seperti itulah yang harusnya kalau ada teman-teman Hmm. ada sesuatu, mendingan diam aja, jangan diperlihatkan ke teman-teman, biar jadi satu tim itu nggak ketakutan. Seperti saya waktu di Lali Jiwo, Iya. benar-benar itu mencekam. Contoh nyatanya ya, jadi Real, saya nggak menambahkan cerita saya. Mungkin teman-teman saya ingat lah ya. Kita waktu itu ekspedisi kecil-kecilan dari Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah, 7 gunung langsung. tadi Arjuno, terus yang kedua di Gunung Slamet via Bambangan ya. Iya, via Bambangan. Via Bambangan. Ya mungkin di daerah-daerah tertentu kayak di Sumbing atau mana, kearifan lokalnya mendingan ya apa mau percaya atau nggak percaya silakan lah ya. Yang penting kearifan lokal kita hargai. Betul. Jadi ya itu sih wallahu a'lam ya, Iya. ada atau enggaknya, cuman ya seenggaknya kita ngehormatin kearifan lokal yang ada Betul, di betul. tempat tersebut. Nah, itu kan tadi kan cerita-ceritanya kan kebanyakan dari ini ya, dari orang lainnya ya. Kalau omnya sendiri nih, pernah nggak Om? Misalkan ya entah itu dengar atau ngeliat gitu, pernah nggak Om? Ya pernah sih, ya pernah. Tapi waktu itu saya cuma sekelebat ya, lihat kayak gitu. Tapi ya saya selama ini kalau naik gunung, saya itu fokus mas, fokus. Ya dari awal saya kan sering diksar apa ya, teman-teman itu ada yang diksar untuk adik-adik kelas atau dari sekolahan lain. Kita kan jadi apa ya, kalau coach kita mungkin dimintain tolong untuk diksar sekolahan waktu itu SMA. Ya sering lah kayak gitu ya mas. Ya mendingan waktu itu ya waktu itu semea, anak-anak semea itu pada ketakutan, katanya itu banyak. Kalau dulu kan center apa ya, kalau jalan itu selalu malam. Jarang yang namanya naik gunung itu siang mas, selalu malam. Tektok sih nggak ada. Sekarang kita nginep kayak gitu pakai tenda itu masih jarang. Nah, itu tektok. Mulai ada yang ketakutan, baru pos 1, pos 2 udah pada takut. Kok ada itu rombongan center pada jalan gitu loh. Nah, waktu itu saya juga penakut. Setelah disamperin nggak ada. Saya nggak lihat mas. Yang lihat cuman anak-anak yang dididik itu ya. Iya, karena waktu itu saya ada rasa takut ya mas, waktu itu ya memang nggak tahu itu terbawa emosi saya karena saya takut. Akhirnya ya itu kadang kayak orang lewat atau bunyi-bunyian yang aneh-aneh,
Tapi karena saya fokus ya waktu itu, ya udah Kuncinya berarti fokus. fokus. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih jalan. Saya pengen naik gunung, ya naik lah. Ya nggak tahu sama adik, biasa sama adik saya. Sama yang lain-lain, jarang, paling sama keluarga lah, sama keluarga. Pernah sama ponakan-ponakan jalan bareng yang perempuan atau cewek cowok lah, ponakan saya bawa. Palingnya gitu. Kalau sama teman-teman udah enggak. Udah pada menyerah kaum. Oke, jadi pada intinya kalau kita naik gunung ya jelas ke gunung manapun kita menghadapi kearifan lokal di tempat-tempat yang berbeda. Betul. Jadi di gunung manapun kemungkinan ada suatu pantangan yang tidak dibolehkan, yaitu yang saya maksud dengan kearifan lokal ya. Iya. Nah itu contohnya aja kayak yang di Gunung Slamet tadi, nggak boleh bermalam di pos 1 ya? Ya, bermalam ya boleh. Oh iya. Tapi di pos ya janganlah. Waktu itu nggak tahu ya. Saya cuma dengar gitu. Nah itu dengar di pos 1 atau di pos lain juga ada. Pokoknya kalau kayak di Slamet, kalau saya itu masih sampai sekarang itu sampai dari pos 1 sampai pos 5 itu ya banyak hal mistisnya lah. Mistis. Jadi dari pos 1 sampai pos 5 ya. Apalagi sekarang kan terkenal sama rantu. Wah, ya gitu ya, kan. Padahal pos 3 tuh lebih bahaya. Serius Om? Iya, lebih bahaya. Kalau saya merasakan loh ya. Ya pengalamannya Omnya lah ya. Ya contoh, waktu saya kemarin terakhir di Slamet apa ya. Kenapa saya tidur di pos 3 itu kedinginan, tapi di pos 7 enggak. Padahal secara logika pos 7 itu lebih terbuka. Lebih terbuka dan lebih dingin. Nah. Ya mungkin banyak faktor-faktor lah ya Om ya. Yang kita kadang di luar akal sehat kita. Iya. Ya, intinya begitu. Dan ada pesan-pesan nggak Om untuk teman-teman yang menonton ini? Gini aja Mas, mungkin anak-anak muda sekarang, ayolah naik gunung, minta restu ke orang tua. Kalau bisa izin nomor 1. Ya faktor sekarang kan nomor 1 orang tua dulu. Kalau kita dapat restu, insya Allah jalan kita lancar. Bisa sampai puncak, turun juga selamat. Kedua, fokus aja, nggak usah berpikiran yang lain-lain. Contohnya saya penakut Mas, saya benar-benar orang penakut dulu waktu masih sekolah kuliah, penakut. Terkenal saya waktu itu paling penakut. Nah itu yang penting fokus, jangan pikiran yang enggak. Kalau masalah mistis, kearifan lokal, ayo hormati aja. Kemungkinan kita bisa selamat lah. Gimana pantangan-pantangan di situ jangan dilanggar. Nih saya mau kasih masukan Mas, bawalah cetok Mas. Kita jangan bicara mistis-mistis terus Mas. Oke. Ya, bawa cetok. Tahu cetok nggak? Kayak apa ya, yang alat buat gali ya, tanah ya. Tolonglah, pengalaman saya sekarang di pos-pos kok baunya bukan bau belerang atau baunya bau yang aneh-aneh. Ayolah kita seperti kucing kan udah pinter itu Mas. Gali sendiri, tutup sendiri. Bisa jadi ya dari situ juga mungkin kearifan lokal di situ terganggu. Iya, bisa jadi. Itu nomor 1. Banyak faktor sebenarnya. Ya mungkin sharing kita sekarang ini cuman sampai di sini aja. Tetap ikutin terus channel ini, bakalan lebih banyak lagi sharing-sharing yang bakalan kita obrolin dengan Om Yayat atau mungkin nanti dengan Om Imam juga. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.